Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1037 Realitas. Tanpa pemimpin membuat masalah, negosiasi dengan Chang Hong berjalan lancar. Win and Rain Home Appliances akan bertukar saham dengan Chang Hong. Win and Rain Home Appliances akan menggunakan 35% saham mereka dan 50 juta dolar Amerika Serikat untuk ditukar dengan 49% saham Chang Hong. Tim manajemen asli tidak akan berubah, tetapi masing-masing pihak akan mengirim 2 petugas keuangan ke perusahaan lain. Kedua belah pihak akan bekerja sama dalam mengembangkan TV, LCD, DEL. Mereka juga akan saling membantu dengan sensor inframerah, kamera digital, DEL. Merupakan kejutan bagi Feng Yu untuk mengetahui bahwa Chang Hong telah mengerjakan teknologi kamera digital selama beberapa tahun. Teknologi ini dapat digunakan pada ponsel Win and Rain. Selain itu, teknologi sensor inframerah Win and Rain Home Appliances berguna dalam peralatan militer. Di masa lalu, Win and Rain Home Appliances telah mengembangkan teknologi ini untuk vakum robot mereka. Feng Yu tahu banyak dari teknologinya yang cocok untuk digunakan oleh militer dan sipil. Banyak MNC di Jepang dan Korea bekerja sama dengan militer mereka untuk mengembangkan peralatan dan persenjataan yang canggih. Meski setelah Uni Soviet bubar, perlombaan senjata tidak sehebat sebelumnya, negara-negara masih berjuang untuk memiliki persenjataan tercanggih. Jika militer mengembangkan peralatan mereka, biayanya akan tinggi, dan sulit bagi mereka untuk memulihkan biayanya. Lagi pula, produk militer China tidak populer di pasar internasional. Ini juga karena blokade teknologi negara-negara barat di China. Beberapa tahun yang lalu, banyak pabrik militer China diubah menjadi pabrik sipil, karena pemerintah China tidak dapat mendukung begitu banyak pabrik militer. Setelah konversi, banyak dari pabrik-pabrik ini bangkrut bergabung, dan beberapa bahkan dijual ke pihak swasta. Pabrik-pabrik militer ini, yang memproduksi seragam militer, harus memproduksi hingga membuat seragam untuk pabrik. Tetapi beberapa perusahaan milik negara juga mulai bekerja dengan militer. Pabrik-pabrik mulai memproduksi produk untuk warga sipil untuk mendanai produksi dan pengembangan produk militer. Tentu saja, pabrik-pabrik ini akan meminta dana ketika dananya menipis. Chang Hong adalah perusahaan yang memiliki latar belakang militer, dan Feng Yu tidak tahu tentang ini. Chang Hong bahkan memiliki pusat penelitian untuk mengembangkan produk baru bagi mereka dan militer. Setelah Feng Yu tahu tentang ini, dia merasa ini adalah kesempatan baginya. Jika pusat penelitian ini dapat mengembangkan teknologi baru untuk militer, dapat meningkatkan standar militer China dan juga menggunakan teknologi tersebut untuk produk sipil. Tetapi setelah insiden dengan administrasi negara industri dan perdagangan ini, Feng Yu mengetahui bahwa menjadi terlalu sukses akan menjadi target bagi banyak pejabat serakah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, sebagian besar Taipan memiliki dukungan dan gelar pemerintah. Tetapi dalam kehidupan ini, Feng Yu terlalu muda dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Feng Yu mulai mempertimbangkan apakah dia harus mendapatkan gelar pemerintah atau dukungan sebagai jimatnya. Tapi gelarnya tidak boleh terlalu tinggi karena dia akan dilarang bepergian ke luar negeri, dan jika gelarnya terlalu rendah, itu tidak akan terlalu berarti. Feng Yu lebih suka mendapatkan gelar sebagai perwakilan dari beberapa lembaga pemerintah atau anggota komite dari beberapa departemen pemerintah. Inilah yang dilakukan para Taipan dari kehidupan sebelumnya. Dengan gelar pemerintah, Feng Yu dapat membantu China mencapai beberapa tujuan politik dan menghasilkan uang pada saat yang bersamaan. Ada pepatah, kekayaan tidak akan bertahan setelah 3 generasi. Ini bukan karena keluarga tidak memiliki penerus untuk meneruskan bisnis keluarga. Itu karena sulit bagi generasi sebelumnya untuk mewariskan koneksi mereka. Jika Anda dekat dengan petinggi pemerintah,
Anda dapat menikmati kekayaan Anda selama sisa hidup Anda. Tetapi keturunan Anda mungkin tidak memiliki koneksi seperti itu dan tidak dapat menikmati perlindungan dari atasan. Akan terlalu sulit bagi mereka untuk melanjutkan bisnis keluarga. Alasan lain adalah naik turunnya industri. Ketika Anda memulai bisnis, dan ini adalah kebangkitan industri ini, Anda akan menghasilkan banyak uang. Tetapi jika anak atau cucu Anda mengambil alih bisnis dan industri mulai menurun, tidak ada cara bagi mereka untuk makmur. Bisnis harus beralih ke industri lain, tetapi sebagian besar keluarga kaya gagal selama masa transisi. Tentu saja, alasan lain adalah pergantian kekuasaan di atas. Sekutu dari mantan pemimpin pemerintah akan ditangani oleh pemimpin baru dan kekayaan mereka disita. Tapi ini jarang terjadi kecuali Anda mengkhianati negara. Kebanyakan orang tidak akan begitu bodoh untuk mengkhianati negara mereka. Mengapa begitu banyak orang Amerika begitu sombong? Itu karena AS adalah negara terkuat di dunia. Setiap kali sesuatu terjadi, orang Amerika akan berteriak, "Saya orang Amerika." China dulunya adalah negara adidaya di zaman kuno, seperti dinasti Yuan. Namun, perkembangan China di tahun-tahun berikutnya membutuhkan biaya untuk berada dalam kondisi sekarang. Seiring kebangkitan China baru, status China di dunia juga meningkat. Tetapi militer China masih lemah dibandingkan dengan banyak negara lain. China mengklaim memiliki kekuatan darat terkuat di dunia. Mengabaikan jika klaim ini benar, pasukan darat terutama digunakan untuk pertahanan. Angkatan darat, laut, dan udara. Angkatan laut China lemah, dan karena angkatan lautnya yang lemah, mengakibatkan tragedi yang terjadi di masa lalu. Setelah bertahun-tahun pembangunan, Angkatan Udara China mengejar ketinggalan dengan negara-negara maju lainnya, dan industri penerbangannya telah menjadi kelas dunia. Ini juga karena kredit Feng Yu. China masih tertinggal dari negara maju lainnya dalam produksi instrumen presisi. Contohnya adalah ujung pulpen. China tidak mampu memproduksi tip dan harus mengimpor dari Jepang dan Jerman. Instrumen optik China juga tertinggal dari banyak negara. Hal ini terlihat dari produksi peralatan kamera. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, sebagian besar kamera digital di pasar berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara barat. Kamera digital merek domestik China memberi kesan kualitas yang buruk kepada konsumen, durasi baterai yang pendek, dan penyimpanan yang kecil. Feng Yu tahu China memang memiliki produk manufaktur domestik kelas atas. Namun teknologi yang digunakan tidak dikembangkan secara lokal. Bahkan peralatan optik yang digunakan oleh militer China dibeli dari luar negeri. Feng Yu berharap semuanya akan berubah dalam kehidupannya saat ini. Meskipun teknologi Changhong bukan yang paling canggih, semua dasar ada di sana. Dia percaya bahwa dengan uang, dia dapat meningkatkan standar teknologi ini. Ketika Feng Yu menyebutkan bahwa dia ingin meneliti teknologi optik, Changhong segera setuju dan menawarkan dukungan mereka. Dukungan ini sebenarnya dari militer. Tetapi ketika Feng Yu tiba di Changhong dan melihat laporan penelitian pusat penelitian, dia menyadari bahwa dia terlalu optimis. Bab 1038 Membeli Teknologi, Manajer Feng, apakah Anda memikirkan beberapa ide baru dan membutuhkan kita untuk menangani aspek teknis bersama? Jiang Wanmeng tertawa dan bertanya. Setiap kali Feng Yu memiliki ide baru tentang produk elektronik, dia akan mengumpulkan semuanya. Perusahaan yang paling akrab dengan teknologi yang ada dalam pikiran Feng Yu akan memimpin proyek ini, dan sisanya akan memberikan dukungan. Ketika semua perusahaan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan teknologi baru lebih cepat dan melatih staf peneliti baru. Tapi kali ini berbeda. Aiwa Jepang dan Aiwa Little Tyrant tidak berpartisipasi. Sebaliknya, Chief Engineer Changhong yang datang. Chief Engineer Changhong dulunya sangat angkuh dan arogan. Bagaimanapun, Changhong adalah pemimpin pasar China dalam industri manufaktur TV. Mereka masih memegang pangsa pasar paling banyak di China,
sementara perusahaan lain memproduksi TV merek Wind and Rain. Chief Engineer merasa Super Fun Wind and Rain, Super VCD, Dell, adalah karena mereka beruntung dan memiliki hak paten, atau jika tidak, banyak perusahaan akan menyusul mereka. Tetapi setelah Chief Engineer mengunjungi Soho House dan pusat penelitian pintar Wind and Rain Electronics, dia merasa rendah hati. Soho House Wind and Rain Electronics terlalu ajaib. Dia belum pernah melihat rumah berteknologi tinggi seperti itu dan merasa dia telah melakukan perjalanan ke masa depan. Sudahkah Wind and Rain Electronics menyempurnakan teknologi ini? Meskipun banyak teknologi yang digunakan di Soho House masih dalam tahap percobaan, itu masih menakjubkan. Selain itu, Wind and Rain Electronics memiliki banyak paten, dan banyak dari paten tersebut adalah teknologi paling canggih di dunia. Chief Engineer Yang, Chang Hong memiliki beberapa teknologi terkait optik dan telah menggunakannya pada beberapa produk elektronik. Berapa kali zoom optik Anda, dan berapa piksel maksimum yang dapat ditangkap kamera Anda? Kami dapat menghasilkan kamera digital 300K piksel dengan zoom optik 2 kali lipat. Kepala insinyur yang menjawab dengan bangga, tetapi ketika dia mengingat pencapaian orang-orang pada pertemuan ini, dia menurunkan volumenya. Setelah Chief Engineer yang menjawab Feng Yu, dia melihat Feng Yu mengerutkan kening dan tidak terlihat senang. Chief Engineer Yang, saya berbicara tentang hasil dari pusat penelitian Anda. Saya mengacu pada teknologi terbaru kami dari pusat penelitian kami. Feng Yu, teknologi pusat penelitian mereka hanya dapat mencapai standar ini. Sepertinya dia terlalu optimis dengan teknologi Chang Hong. Jika teknologi ini digunakan pada ponsel Wind and Rain, ponsel tersebut akan menjadi raksasa. Tren ponsel sekarang kecil dan tipis. Akan menjadi lelucon jika ponsel Wind and Rain memperkenalkan ponsel yang menyerupai batu bata. Chief Engineer yang melihat Feng Yu tidak senang dan langsung berkata, kami masih memiliki teknologi fokus digital yang dapat meningkatkan fokus hingga 3 kali lipat. Fokus digital. Haha, ini adalah teknologi yang bodoh dan hanya dapat memperbesar sebagian gambar dengan mengorbankan piksel. Teknologi ini akan berguna di masa depan ketika kamera mencapai beberapa juta piksel. Tapi sekarang, gambarnya hanya 300K piksel, dan itu akan kabur. Sudah berapa lama Anda semua mengerjakan teknologi ini? 5 tahun. Feng Yu hampir tersedak. Anda semua telah menghabiskan 5 tahun mengerjakan ini, dan ini hasilnya. Bahkan ketika Anda semua sudah memulai dari awal, kemajuannya seharusnya tidak terlalu lambat. Seharusnya manajemen puncak tidak mau menginvestasikan uang ke dalam penelitian ini. Bagaimana dengan kalian semua? Adakah di antara Anda yang yakin berhasil mengembangkan teknologi kamera digital? Feng Yu melihat sisanya. Semua orang, terutama Chief Engineer yang tetap diam. Bagaimana jika saya katakan kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengembangkan teknologi ini? Feng Yu melanjutkan. Manajer Feng, meski begitu, itu tetap tidak mungkin. Teknologi kamera digital luar negeri lebih maju, dan banyak teknologi yang dipatenkan terlibat. Bahkan ketika kami mengeluarkan uang untuk mengembangkan teknologi ini, kami tidak akan dapat menggunakannya karena paten. Jiang Wanmeng mengingatkan saya. Jiang Wanmeng telah membeli kamera digital beberapa waktu lalu, dan dia berpikir untuk membiarkan Wind and Rain Electronics meneliti teknologi yang digunakan. Namun belakangan, ia menyadari komponennya terlalu rumit karena melibatkan teknologi optik, mekanik, teknik, transfer data, penyimpanan, Dell. Wind and Rain Electronics memiliki teknologi terkait informasi gambar. Mereka telah meneliti teknologi ini ketika mereka mengembangkan pemutar VCD dan DVD. Namun, mereka tidak memiliki pengalaman dengan teknologi optik. Akan sangat sulit untuk menjelajah ke area baru dengan banyak teknologi yang dipatenkan di jalur mereka. Feng Yu bermasalah, karena dia tidak memikirkan masalah yang diangkat oleh Jiang Wanmeng ini. Ini adalah situasi yang sama yang dihadapi oleh perusahaan lain untuk teknologi VCD dan DVD.
Ini bukan lagi soal sulitnya teknologi, tapi soal paten. Perusahaan lain tidak dapat memproduksi pemutar VCD dan DVD. Mereka sendiri karena Win and Rain memiliki hak paten. Banyak perusahaan di Jepang, Korea, AS, dan Eropa memproduksi kamera digital. Hampir semua teknologi terkait telah dipatenkan. Bahkan jika Feng Yu bersedia mengeluarkan uang untuk mengembangkan teknologi ini, teknologi itu tidak dapat digunakan pada produknya, dan itu akan melanggar paten. Dia harus membayar ganti rugi kepada perusahaan lain, dan reputasi mereknya akan terpengaruh. Manajer Feng, bagaimana kalau kita membeli teknologi terkait dari produsen kamera digital itu? Kepala insinyur yang menyarankan, beli teknologi. Feng Yu menjadi cerah saat dia tiba-tiba teringat sebuah perusahaan. Perusahaan ini telah mengembangkan kamera digital pertama di dunia. Pada tahun 1991, perusahaan ini telah mengembangkan kamera 1,3 megapiksel, dan mereka adalah pelopor industri kamera digital. Tetapi perusahaan ini adalah pemimpin global dalam kamera film tradisional, dan mereka tidak fokus pada pasar kamera digital. Mereka baru mulai fokus pada kamera digital setelah kamera film usang. Tapi sudah terlambat karena mereka tertinggal dari perusahaan kamera digital lainnya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, perusahaan ini berakhir dalam kebangkrutan. Feng Yu tidak tahu seberapa bagus teknologi kamera digital perusahaan ini, tetapi seharusnya masih menjadi salah satu yang paling maju di dunia. Satu-satunya masalah adalah keuntungan tahunan perusahaan ini. Hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat dan juga merupakan pemimpin global dalam industri kamera. Mereka akan menuntut jumlah yang sangat besar untuk paten dan teknologi mereka. Mungkin kami dapat berbicara dengan perusahaan ini dan melihat apakah mereka bersedia memberikan hak paten mereka kepada kami. Ini akan jauh lebih murah, tetapi perkembangan masa depan kita harus bergantung pada perusahaan ini, dan mereka mungkin mengendalikan kita. Feng Yu berpikir sejenak dan merasa dia harus mengirim seseorang untuk menghubungi perusahaan ini terlebih dahulu. Jika teknologi yang dipatenkan tidak mahal, dia akan membelinya. Toh, fokus utama perusahaan ini bukan kamera digital, dan mungkin mereka mau jual. Baik, saya akan menghubungi perusahaan luar negeri dan melihat apakah kami dapat membeli teknologi mereka yang dipatenkan. Fokus kami selanjutnya adalah menggabungkan teknologi kamera digital dengan ponsel kami. Kami akan memproduksi ponsel dengan fungsi kamera. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.